Apa yang akan terjadi jika tidak ada pohon di bumi? Hidup yang lainnya. Dalam kehidupan, pohon berperan untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Ya, karbon dioksida dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Tapi, apa jadinya nih jika pohon di seluruh bumi ini musnah atau tidak ada? Apa yang akan terjadi? Oksigen berkurang dan karbon dioksida meningkat. Seperti yang kita ketahui, kalau pohon merupakan sumber daya alam yang menyumbang 35% oksigen di bumi. Selebihnya oksigen berasal dari samudra, yaitu dari alga dan fitoplankton. Ketika pohon di dunia ini benar-benar tidak ada, maka jumlah oksigen yang ada di bumi akan menurun drastis. Perlu kalian ketahui bahwa di bumi ini ada sekitar 3 triliun 41 miliar pohon yang memproduksi oksigen setiap harinya. Selain oksigen berkurang, jumlah karbon dioksida di bumi juga akan meningkat. Hal ini disebabkan tidak adanya benda yang bisa menyerap dan mengubah karbon dioksida seperti halnya fotosintesis. Mungkin pada awalnya manusia tidak akan benar-benar sadar tentang perubahan yang akan terjadi di bumi jika tidak ada pohon. Tetapi dalam jangka yang panjang, manusia akan sadar betapa pentingnya pohon bagi kehidupan kita semua. Terjadi badai dan erosi yang hebat. Ketika semua pohon musnah atau tidak ada di berbagai belahan dunia kita atau bumi kita ini, maka bumi kita ini akan mengalami cuaca yang ekstrim seperti badai dan banjir. Seperti yang kita ketahui, kalau akar pohon itu sangat bermanfaat untuk menyerap air sehingga tidak terjadi banjir. Selain itu, pohon juga dapat meredam gaya angin penyebab badai, sehingga jika tidak ada pohon, badai angin akan mudah terbentuk dengan daya yang sangat kuat. Selain banjir dan badai, ketika pohon benar-benar musnah, akan terjadi erosi di mana-mana. Seperti yang kita ketahui, kalau akar pohon bermanfaat untuk menahan tanah. Jadi, jika tanpa adanya pepohonan, akan ada erosi pada lapisan tanah atas. Tanah longsor dan terbentuk sedimen di dasar sungai dan danau. Masalah makanan dan air. Pohon memiliki kemampuan untuk menyaring polutan baik di tanah maupun di udara. Polutan seperti karbon monoksida, amonia, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida mampu disaring oleh pepohonan. Dengan menghilangnya pohon akan menyebabkan kekeringan sehingga munculnya berbagai masalah makanan dan air. Menurut seorang pakar bernama David Elson, berkurangnya pepohonan akan menyebabkan menurunnya curah hujan. Ketika curah hujan menurun, berbagai sumber air bersih akan hilang dan bumi akan kekeringan. Pada masa inilah air bersih menjadi barang yang sangat langka dan sangat mahal. Pada dasarnya pohon merupakan rantai makanan yang paling dasar. Tanpa adanya pohon, 70% hewan di bumi ini akan kehilangan habitat dan sumber makanan bagi manusia akan terbatas. Semakin lama, sumber makanan bagi manusia akan hilang. Dan tentu saja jika sumber makanan bagi manusia sudah tidak ada, kepunahan pun akan terjadi. Pemanasan global. Setelah beberapa tahun pohon di bumi sudah musnah, manusia akan merasakan pemanasan global yang sangat ekstrim. Es di kutub akan mencair secara besar-besaran dan membuat permukaan air laut naik. Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin ya, pulau-pulau di bumi akan tenggelam. Selain itu, tanpa adanya pohon, air akan terkontaminasi polutan yang akhirnya menyebabkan hujan asam. Pohon merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya pohon, manusia tidak bisa merasakan nikmat dalam menjalani hidup. Dari penjelasan tadi, semoga kita semua semakin sadar akan pentingnya menjaga pohon ya, dan mulai menjaga pohon-pohon yang sekarang ada di bumi kita ini. Menyayangi tumbuhan. Kenapa kita harus menyayangi tumbuhan? Karena tumbuhan itu memproduksi oksigen atau O2, di mana oksigen itu akan dihirup oleh kita sebagai manusia. Maka dari itu, tumbuhan itu penting. Terlebih setelah kita melihat video tadi. Nah, kalau seumpama dampak dari kita tidak merawat tumbuhan ya seperti dalam video tadi. Nah, maka dari itu, bagaimana cara kita menyayangi tumbuhan? Cara kita menyayangi tumbuhan
tumbuhan itu dengan merawatnya, meminumnya, memberi pupuk, dan menjaganya agar tidak ditebang kalau sudah besar menjadi pohon. Ya, Bu Dini juga punya video dari teman-teman kalian, yaitu Mas Torik, tentang bagaimana Mas Torik menyayangi dan merawat tumbuhan dan cara-caranya. Yuk, kalian gak sabar ya? Kita lihat ya video berikut ini. Check it out. Saya bersama Bunda menanam sayur-sayuran, ada timun, tomat, cabai, timun Jepang. Yang saya lakukan adalah menyiapkan polybag, kemudian diisi tanah hingga penuh. Setelah polybag diisi tanah, saya menanam tanaman yang telah disemai sebelumnya. Tanaman yang telah disemai dari biji-biji polybag, saya juga menanam di pot. Ini contoh tanaman tomat. Hari saya menyiram tanaman yang saya tanam. Saya menyiram tanaman agar tumbuh subur dan berkembang menjadi besar. Contoh tanaman yang sudah tumbuh dan berkembang, ini bunga dan serta buahnya. Merawat tumbuhan karena ada manfaatnya. Satu, untuk keindahan. Kedua, sayuran dapat dipetik dan buahnya untuk digunakan memasak. Cerita tentang tanaman kesayangan yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian memahami dan bagaimana cara merawat tumbuhan dari videonya Mas Torik, coba sekarang kalian lakukan tanya jawab ya dengan Mas Torik Q&A, atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab, nak. Jadi kalian ada satu yang bertanya kepada narasumber. Narasumber itu apa, Bu Dini? Narasumber adalah orang yang informan atau yang memberikan informasi terkait sebuah prastawa atau peristiwa yang terjadi sekarang. Contoh peristiwa sekarang yakni bagaimana cara merawat tumbuhan. Ini yakin tidak hanya Mas Torik saja yang punya tumbuhan di rumahnya ataupun di tanaman sekitar kita, pasti banyak sekali tumbuhan dan tanaman. Apa saja? Ya, benar, tanaman yang berbatang. Nah, coba kalian temukan entah itu batang, entah itu daun. Nah, kita coba melakukan eksperimen ya. Kalau seumpama kayu kita, nah panjangnya segini, nah kira-kira kalau kita ukur dengan penggaris, ukurannya berapa ya? Oke, Eka menemukan dua rantai yang ukur, dua ranting yang ukur. Satunya itu pendek dan satunya lagi panjang. Coba ya kita ukur. Wah, ternyata tumbuhan itu indah-indah ya. Karena terlebih
terlebih motifnya. Coba kalau seumpama kita gambar motif dari beberapa banyak tanaman dan tumbuhan versi kalian. Undur makola wala tandur mankola. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.